Anak itu pergi karena buku dan pensil tak pernah datang. Ia masih anak SD, tangannya kecil, mimpinya sederhana. Ia hanya ingin bisa belajar seperti teman-temannya. Beberapa hari sebelum ia pergi, ia pulang dari sekolah dengan kepala tertunduk. Di tasnya tak ada apa-apa selain kertas tugas yang belum bisa ia kerjakan. Ia meminta sesuatu yang nilainya bahkan tak seharga sebungkus rokok, buku, dan pensil. Ibunya terdiam, bukan karena tak mau, tapi karena tak punya. Di rumah itu tak ada lemari buku, tak ada meja belajar. Yang ada hanya dapur sunyi dan perhitungan uang yang selalu kalah oleh kebutuhan hidup. Anak itu mendengar kata yang sama berulang. Kata yang sama berulang kali. Kata yang tak pernah kejam, tapi selalu melukai. Nanti ya. Nanti yang tak pernah datang. Malu yang terlalu berat untuk anak kecil di sekolah. Ia melihat teman-temannya menulis. Pensil mereka begitu cepat, seakan tak pernah ragu. Ia menunduk. Ia tak tahu gurunya menunggu. Ia tak tahu tugas harus dikumpulkan. Tapi ia juga tahu ia tak punya apa-apa untuk menulis. Rasa malu itu tidak berisik. Ia tidak menangis keras. Ia hanya menumpuk pelan-pelan di dada anak kecil itu. Hingga suatu hari, ia tak lagi datang ke sekolah. Bangkunya kosong, namanya dipanggil, tak ada jawaban. Yang tersisa hanyalah kabar yang membuat satu desa terdiam. Satu keluarga hancur dan satu bangsa seharusnya menunduk malu. Seorang anak SD meninggal setelah tekanan hidup yang terlalu berat karena kemiskinan dan ketidakmampuan membeli buku serta alat tulis. Ia tidak pergi karena tak ingin hidup. Ia pergi karena hidup terasa terlalu begitu berat untuk anak seusianya. Triliunan anggaran, tapi buku tak sampai. Pada saat yang sama, negara berbicara tentang program-program besar, anggaran digelontorkan, spanduk dibentangkan, kata-kata seperti masa depan, gizi, dan generasi emas diucapkan dengan penuh percaya diri. Namun, di satu rumah kecil, ibuku dan pensil tak pernah datang. Apa arti program besar jika anak-anak masih tumbang oleh hal paling dasar? Apa arti slogan jika seorang anak kalah bukan oleh pelajaran, tapi oleh kemiskinan? Anak itu tak butuh pidato,
Ia tak butuh konferensi pers. Ia hanya butuh alat untuk belajar. Yang hilang bukan hanya satu nyawa. Kematian ini bukan sekedar berita. Ini adalah tuduhan sunyi terhadap sistem yang gagal melindungi yang paling lemah. Yang hilang bukan hanya seorang anak. Yang hilang adalah satu cita-cita yang tak sempat tumbuh, satu bangku sekolah yang akan selamanya kosong, dan satu pertanyaan yang akan menghantui kita. Bagaimana mungkin anak mati karena tak mampu membeli buku? Ibunya kini memeluk penyesalan yang bukan miliknya. Negara seharusnya memeluk tanggung jawab yang tak boleh dihindari. Jangan biarkan ini menjadi angka. Jika tragedi ini hanya lewat sebagai berita harian, maka kita semua gagal. Jika ini hanya jadi statistik, maka tak ada pelajaran yang benar-benar dipelajari. Anak-anak tidak seharusnya memilih antara sekolah dan rasa malu. Mereka tidak seharusnya memikul beban ekonomi yang bahkan orang dewasa pun sering tak sanggup. Dan tidak boleh lagi anak-anak yang merasa hidupnya lebih murah dari sebuah buku dan sebatang pensil. Catatan untuk penting, tulisan ini mengangkat lagi nyata dan sangat menyedihkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Opa Singa Tua.